Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Adi Prasuda dari Politeknik Negeri Bengkalis akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisa dan Perancangan Aplikasi Ojek Online (SIJEK) menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design. Baiklah, untuk pendahuluannya. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu seiring jalannya waktu, teknologi dan arus informasi berkembang dengan pesat. Fenomena teknologi informasi harus dicermati dengan baik, terutama untuk dapat mempermudah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia, khususnya dalam pemesanan jasa secara online yang mudah dan cepat. Meningkatnya pemesanan jasa online saat ini seperti Gojek, Grab maupun Uber yang merupakan jasa pemesanan online berupa jasa ojek antar jemput penumpang, jasa antar jemput makanan, dan jasa antar jemput barang, kini sudah sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Aplikasi ojek online atau SIJEK merupakan aplikasi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan jasa ojek online yang akan tersedia dalam bentuk aplikasi smartphone Android. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Kabupaten Bengkalis, untuk memenuhi jasa ojek antar makanan maupun antar barang hanya dengan menggunakan aplikasi ojek online atau SIJEK. Aplikasi ojek online atau SIJEK menggunakan sebuah metode perancangan, yaitu metode Object Oriented Analysis and Design atau yang disebut dengan OAD. OAD ini merupakan analisis dan desain berorientasi objek, adalah suatu cara baru dalam menemukan suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Dasar pembuatannya adalah objek, yang merupakan kombinasi antara struktur, data, dan perilaku dalam suatu entitas. Pengertian berorientasi objek yaitu berarti bahwa kita mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu, memiliki struktur dan perilakunya. Karena untuk tinjauan pustaka berikut ini, beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini yaitu 1. Effendi, implementasi metode OAD, perancangan istilah akuntansi berbasis online. Umar dan Prabowo 2016, pencairan dan pemesanan travel berbasis model dengan menggunakan Google Maps API. 3. Menurut penelitian Naila Tamara, rancangan aplikasi e-kantin berbasis Android dengan menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design atau OAD. 4. Penelitian yang dilakukan oleh Andra Mawan DKK, yaitu rancang bangun aplikasi pemesanan jasa perbaikan komputer, laptop, dan smartphone berbasis Android. Jadi berdasarkan beberapa kajian terdahulu di atas ini, peneliti membuat aplikasi ojek online SIJEK ini mereferensi dari penelitian yang dibahas sebelumnya. Perbedaan aplikasi ini dengan aplikasi yang sebelumnya adalah aplikasi ini dirancang menggunakan model Object Oriented Analysis and Design atau OAD. Penelitian yang paling dekat dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Andra Mawan DKK, karena aplikasi yang dibangun mendekati tentang layanan jasa yang bisa dilakukan pemesanan secara online, termasuk pemesanan ojek online. Dalam prosedur penelitian, metode analisa dan perancangan yang digunakan pada prosedur penelitian ini menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design atau OAD. Dalam tahapan OAD terbagi menjadi dua objek, yaitu OA dan OOD, yaitu Object Oriented Analysis dan Object Oriented Design. Prosedur dari OA. Prosedur dari OA ini sebagai berikut. Menganalisis masalah. Menganalisis masalah itu data-data yang diperlukan untuk pembangunan suatu sistem dikumpulkan sebagai kebutuhan sistem. Setelah semua data-data terkumpul, peneliti melakukan analisa untuk merumuskan permasalahan yang terjadi. Kemudian penulis menganalisis dan menggambarkan aliran sistem yang lama
dari data yang telah didapat sebelumnya. 2. Menjelaskan proses yang terjadi dalam sistem. Fungsi dari sistem yang akan dibangun bersumber dari data-data yang diperlukan untuk pembangunan suatu sistem dikumpulkan dan digambarkan. 3. Identifikasi objek menentukan atribut. Pada tahap ini, mengidentifikasi objek dari ide dan pokok yang ditentukan pada penelitian ini menjadi suatu objek dan menetapkan aplikasi perilaku atau behavior dan atribut-atribut dari objek tersebut. 4. Implementasi. Pada tahap ini, peneliti mengimplementasikan atau menerapkan dari prosedur yang telah disusun pada data-data yang telah dikumpulkan. 5. Mengidentifikasi operasi. Menjelaskan operasi yang memungkinkan bisa untuk diimplementasikan dan yang tidak diimplementasikan. Untuk gambar yang kedua, itu menjelaskan tentang prosedur dari OOD. Jadi OOD ini ada beberapa prosedurnya, yaitu desain subsistem. Desain subsistem ini berisikan representasi masing-masing subsistem yang memungkinkan perangkat lunak mencapai persyaratan yang didefinisikan oleh pelanggannya dan untuk mengimplementasikan infrastruktur yang mendukung persyaratan pelanggan. Yang kedua itu desain objek kelas, berisi hierarki kelas yang memungkinkan sistem diciptakan dengan menggunakan generalisasi dan spesialisasi yang ditarget secara perlahan. Lapisan ini juga berisi infrastruktur yang mendukung persyaratan pelanggan. Desain objek dan kelas ini meliputi gambaran relasi dari tahap kelas objek yang ada pada desain sistem. Yang terakhir itu desain pesan. Desain pesan itu berisi detail yang memungkinkan masing-masing objek berkomunikasi dengan kolaboratornya. Lapisan ini membangun interface internal dan eksternal bagi sistem tersebut. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu yaitu fungsi pengelolaan data, transaksi pemesanan, fungsi pengelolaan data pelanggan, fungsi pengelolaan data mitra, dan fungsi pengelolaan data driver. Dalam tahap perancangan sistem yang berjalan, proses yang terjadi saat ini, konsumen langsung datang ke penyedia jasa, toko, bisa juga melalui SMS atau telepon. Akan tetapi tidak menjanjikan pesanan tersebut direspon pihak toko ataupun penyedia jasa servis. Rancangan sistem yang diusulkan yaitu segala aktivitas dari pengguna, mitra maupun adminnya akan dilakukan melalui aplikasi. Ini berikut use case diagram dari sistem yang akan dibangun. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Sedangkan kelas diagram, yaitu diagram kelas, adalah cara yang kuat dan sering digunakan untuk memahami dan mendokumentasikan persyaratan informasi dari suatu sistem. Sedangkan activity diagram berikut, yaitu fungsi activity diagram ini menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses dan memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem. Baiklah, untuk kesimpulan dan saran, yaitu dalam tulisan ini kami mempresentasikan studi kasus pada desain aplikasi layanan pemesanan jasa online berbasis Android dengan menggunakan software Microsoft Visio. Kami telah mempresentasikan spesifikasi desain teknis dan pembelajaran dari proyek baik secara visualisasi dan sistematik pada metode yang dipakai pada proses. Hasil desain ini akan diimplementasikan pada pembuatan aplikasi baik secara visual maupun secara sistematik dengan memasukkan metode Object Oriented Analysis and Design. Baiklah, sekian dari presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.